Oke, selamat malam teman-teman. Malam ini kita akan sharing tentang pendidikan berada di tangan pemuda. Nah, ini teman-teman, kali ini kita sudah bergabung nih. Selamat datang Kak Yose. Ya, selamat malam. Selamat malam juga. Jadi ini perlu dikenalkan ya teman-teman. Ini merupakan mantan bendahara umum Bidik Misi Indonesia, dan kali ini akan berbagi tentang pendidikan di tangan pemuda. Sebelumnya, biar kita lebih efisien waktu, mungkin kepada Kak Yesi bisa perkenalkan diri kepada teman-teman yang mungkin udah nggak sabar nih untuk menunggu materi dari Kak Yesi. Langsung Kak. Ya, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Yang sudah tergabung di IG-nya Mbak Hasya, ya terima kasih atas undangannya sehingga malam ini kita bisa mengadakan live ya di IG-nya Mbak Hasya. Semoga ini nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Terutama mungkin bahasa orang mengatakan tak kenal makanya tak sayang. Mungkin ya saya Ya, makanya perlu kenalan gitu ya Kak ya. Ya, nama sesuai yang disampaikan Mbak Hasya itu ya Yose Maulana. Saya berasal dari Rokan Hulu, Riau, Indonesia. Tepatnya nama desanya itu desa Alahan, yaitu berada di Kecamatan Rokan Pakutu. Nah, kebetulan ya saya termasuk dulu salah satu pengurus inti atau sebagai bendahara di Bidik Misi Indonesia. Terima kasih Mbak Asia atas undangannya. Oke, makasih juga. Tadi ada saya dengar kata anak rokan ya. Kayaknya saya dengar deh itu apa nama channel, apa nama apa gitu ya? Itu nama channel YouTube saya, itu anak rokan. Jadi teman-teman bisa cek ya di YouTube-nya. Nama channelnya Kak Yose ini anak rokan. Barangkali teman-teman pengen lebih mengenalnya atau pengen tahu kesehariannya, kalian bisa langsung atau bisa nanti saya akan kasih linknya sama teman-teman. Nah, malam hari ini kita berbicara tentang pendidikan nih Kak, apalagi di masa COVID-19 ya, yang mungkin di beberapa negara atau di beberapa kota sudah menerapkan new normal. Tapi lagi-lagi kita berbicara dengan pemuda. Nah, ngomongin tentang pemuda nih otomatis dia yang menjadi pelopor ya Kak, tentang apapun itu. Nah, kalau misalnya di dalam pendidikan, sebenarnya peran pemuda dalam pendidikan itu seperti apa Kak? Ya, terutama di masa COVID-19 ini kan masih ada hambatan untuk melaksanakan dan melakukan sistem pendidikan yang secara tatap muka. Makanya ada sistem pendidikan sekarang ini seperti daring, itu dalam jaringan, kemudian luring di luar jaringan, kemudian tatap muka. Tapi hanya beberapa daerah yang diberikan izin untuk melakukan sekolah atau sistem pendidikan itu dengan cara tatap muka. Tapi tidak terlepas juga dari peran anak muda saat ini, karena kita ini adalah agent of check dan social control. Kita sebagai generasi muda untuk kedepannya bagi Indonesia adalah sebagai generasi di masa yang akan datang. Nah, sangat berperan untuk dunia pendidikan, terutama apalagi kita sebagai mahasiswa ya, yang masih mahasiswa, mudah-mudahan cepat lulus. Ya. Apalagi di masa semangatnya ya Kak. Ya, apalagi di masa pandemi ini kan banyak yang lulus secara online gitu, ujiannya online, semuanya sampai wisuda pun ada yang online. Miris sekali ya kayak kasihan mereka. Tapi ya meskipun begitu, tentunya juga menjadi sebuah tantangan bagi kita anak muda untuk bagaimana berperan aktif dan berperan penting dalam melakukan atau menjadi pelopor pendidikan untuk Indonesia ke depannya. Sementara
karena ini Menteri Pendidikan kita saja ya masih muda ya, umurnya masih muda sekali. Masih muda, dan kita anak-anak Indonesia ya semuanya memiliki skills masing-masing, dan kedepannya pendidikan itu ya sangat jadi dalam menentukan Indonesia di masa yang akan datang. Nah, kalau berbicara tentang pendidikan kan di masa COVID ya, dan saya rasa di masa COVID mahasiswa ataupun siswa itu sudah merasa bosan gitu Kak dengan kegiatan sehari-harinya. Bahkan ngapain sih gitu, dan gak jarang nih saya temui mahasiswa banyak yang berkata seperti ini, oh kuliah semester ini yang saya dapatkan hanya sebatas baik Pak, terima kasih Pak, waalaikumsalam Pak, Ibu, terima kasih. Padahal dari awal mahasiswa itu nggak nyimak gitu. Itu bagaimana sih Kak kolerasinya agar pendidikan itu tetap maju, padahal mahasiswanya kadang terima kasih Pak gitu aja, terus tiba-tiba ngechat saya gitu, ini pengalaman pribadi, tadi di grup ngomongin apa sih, ada tugas nggak sih gitu. Itu gimana sih Kak menurut Kakak? Ya, karena kan dengan kondisi yang saat ini mungkin ada dua perspektif ya yang perlu kita jadikan patokan. Yang pertama dari segi positifnya, mungkin baik itu pelajar ataupun mahasiswa, mereka akan semakin jeli dan akan semakin berkarya. Tentunya karena belajarnya secara daring, kemudian menggunakan digital, handphone, dan lain sebagainya, mereka akan bertambah wawasannya. Jadi itu segi positifnya. Media ini tidak lagi dijadikan sebagai alat hanya untuk WhatsApp, hanya untuk IG, TikTok, dan lain sebagainya, tapi juga dijadikan untuk pendidikan. Nah, penunjang pendidikan mereka. Itu segi positifnya. Dari segi negatifnya mungkin ya seperti itu tadi, mereka hanya hidupkan, misalkan nanti gurunya menggunakan Zoom, pembelajaran melalui Zoom, ya mungkin mereka matikan suaranya, ditinggalkan atau dibiarkan suaranya, mereka dengan kegiatan tidur gitu ya. Ada yang tidur, mungkin ada yang sambil makan atau apa. Nah, itu kan segi negatifnya. Intinya meskipun ada dua sisi yang mesti kita ambil dalam sistem pendidikan saat ini, yang penting itu segi positifnya lebih bermanfaat ketimbang daripada segi negatifnya. Ya mungkin hanya selama ini hanya ada mereka menggunakan TikTok hanya untuk menghidupkan musik, kemudian joget-joget dan sebagainya, kemudian WhatsApp hanya untuk chat-chat biasa. Tapi hari ini sudah digunakan untuk media pembelajaran dari sekolah atau dari kampus mereka masing-masing. Nah, begitu Mbak Asia. Jadi juga sebagai penunjang pendidikan, menggunakan digitalisasi. Kemudian ini sangat menunjang untuk pembelajaran saat ini, karena kita tidak bisa bertatapan muka, apalagi bersentuhan, dikarenakan kondisi pandemi yang masih berada di negara kita, khususnya pada saat ini. Mungkin nggak sih Kak di tengah COVID-19 ini pemuda memajukan pendidikan ya, karena memang apa-apa itu dimulai dari pendidikan gitu. Kalau saya rasa kalau misalnya kita pengen maju, kita pengen ini, pasti semuanya dimulai dari pendidikan kita yang baik. Kalau misalnya pemudanya nih udah mager, dan bisa dikatakan ya kalau zaman dulu bolos ya tinggal lompat pagar gitu, kalau sekarang bolos itu kan tinggal unmute, baik itu kameranya ataupun itu udah tidur gitu kan. Mungkin nggak sih Kak zaman sekarang nih ya, di masa seperti sekarang pemuda itu memajukan pendidikan, dan kalau misalnya mungkin bisa kasih contoh nggak kayak apa sih usaha pemuda ini untuk memajukan pendidikan? Ya bisa jadi mungkin mereka hanya tidak terlalu open terhadap pembelajaran yang sistemnya saat ini adalah sistem daring, tapi pemuda dan meningkatkan sistem pendidikan secara
ini memanfaatkan ya. Nah, itu bisa jadi karena di sekolah-sekolah sekarang kebetulan saya alhamdulillah ya tadi mengaji itu sistem yang dianjurkan daerah yang masih zona itu masih menggunakan sistem sekolah dan seterusnya nanti mengumpulkan tugas kembali. Nah, ada juga memakai sistem daring. Daring itu ya sesuai yang saya sampaikan tadi, tugas itu dikirim melalui via WhatsApp, grup misalnya atau menggunakan Zoom untuk yang jaringannya bagus ya. Tapi kalau daerah-daerah terpencil ya mungkin sangat sulit untuk menggunakan media tersebut. Tapi itu gimana tuh? Mungkin nggak tetap memajukan pendidikan, padahal kan terkendala dengan itu, Kak. Iya, tetap. Jadi tidak ada semangat pelajar Indonesia itu tidak akan berkurang. Nah, contohnya itu tadi MPLS kemarin, seperti MPLS SMK se-Indonesia itu menggunakan ini direktorat SMK itu menyatakan PLS di Indonesia menggunakan itu. Nah, nanti cek itu ada apa kata ide. Iya. Itu ada di SMK semua yang berprestasi. Kemudian dengan direktorat SMK se-Indonesia, ya kan. Kemudian ada juga penampilan dari beberapa teman SMK yang sangat luar biasa dengan karya-karya mereka, terutama seperti Mbak Ria Ricis ya, karya anak bangsa ya. Mbak Ria Ricis itu kan alumni SMK juga gitu. Jadi yang feminim ya ternyata alumni SMK. Iya. Ya itu artinya tidak membatasi pembelajaran, kemudian tidak membatasi sistem belajar baik itu di rumah dikarenakan pandemi ini. Jadi begitu detailnya Mendikbud untuk meriset membuat sistem supaya pembelajaran ini tetap berjalan. Nah, syukur alhamdulillah hari ini masih kita nikmati belajar baik secara daring ataupun luring gitu. Nah, intinya apalagi kita kawan-kawan mahasiswa mungkin ya lebih memilih ya udah di rumah saja belajarnya gitu sambil itu pun kalau nggak keluyuran loh, Kak. Tapi banyak mahasiswa yang masih keluyuran, itu gimana, Kak? Ya, banyak mahasiswa keluyuran ya kita kan nggak bisa larang mereka itu. Yang penting pemerintah sudah buatkan aturan, ada sistem protokol kesehatannya. Nah, keluar memakai masker, kemudian menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Nah, ada beberapa sekolah juga mengadakan hal yang seperti itu. Mereka tetap masuk, dibolehkan oleh pemerintahan mereka, tapi mereka tetap menjaga protokol kesehatannya. Itu. Mungkin kalau misalnya kan kita berbicara pendidikan ya, Kak, ya, apalagi di tangan pemuda pendidikan ini bisa maju gitu. Nah, otomatis di tengah COVID-19 ini kurikulum. Nah, kita tahu ya kurikulum di Indonesia ini dibandingkan dengan negara-negara lain merupakan kurikulum yang terkomplit. Dari saking komplitnya banyak sekolah-sekolah yang nggak bisa memenuhi. Nah, itu kan dari manusianya sendiri. Kalau dari ininya dari alam, istilahnya kan kurikulumnya sudah bagus banget, nggak ada yang bisa ngalahin kurikulum yang ada di Indonesia. Tapi lagi-lagi sumber daya manusianya itu nggak memenuhi. Nah, menurut kakak yang pas itu agar pemuda saat ini di tengah COVID dia tetap produktif dalam berpendidikan sehingga pendidikan itu tetap berjalan dengan baik, itu yang pas menggunakan apa sih, Kak? Tetap menggunakan kurikulum karena di dalam kurikulum itu ya sudah tersistematis dan sudah dibuat plan-plan ke depannya gitu. Nah, tentunya nanti para guru-guru juga akan mengadakan analisis terhadap kurikulum yang ada di
Indonesia. Nah, artinya nanti pemuda-pemuda hanya cukup membantu ya bagaimana caranya ya kalau dia pelajar nanti dia akan berpikir bagaimana caranya supaya lebih efektif dan mudah untuk pembelajarannya, karena kembali kepada media sosial tadi atau kepada digitalisasi tadi bahwa ketika mereka mentok di saat pembelajaran mereka tidak tahu, mereka bisa searching melalui Google. Nah, itu kan lebih mudah gitu. Kalau di sekolah mereka hanya menginput dari apa yang disampaikan oleh guru-guru mereka di sekolah. Artinya saya rasa lebih besar dan lebih luas wawasannya ketika mereka belajar menggunakan Google gitu. Ya, intinya pendidikan itu tidak ada yang menghambat sistem pendidikan, baik itu kurikulum pada saat ini yang dijalani itu sudah tersistematis dan sangat baik gitu. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi dan protokol kesehatannya. Nah, keluar memakai masker, kemudian menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Nah, ada beberapa sekolah juga mengadakan hal yang seperti itu. Mereka tetap masuk, dibolehkan oleh pemerintahan mereka, tapi mereka tetap menjaga protokol kesehatannya. Itu. Mungkin kalau misalnya kan kita berbicara pendidikan ya Kak ya, apalagi di tangan pemuda pendidikan ini bisa maju gitu. Nah, otomatis di tengah COVID-19 ini kurikulum. Nah, kita tahu ya kurikulum di Indonesia ini dibandingkan dengan negara-negara lain merupakan kurikulum yang terkomplit. Dari saking komplitnya banyak sekolah-sekolah yang nggak bisa memenuhi. Nah, itu kan dari manusianya sendiri. Kalau dari ininya, dari alam, istilahnya kan kurikulumnya sudah bagus banget. Gak ada yang bisa ngalahin kurikulum yang ada di Indonesia. Tapi lagi-lagi sumber daya manusianya itu nggak memenuhi. Nah, menurut kakak yang pas itu, agar pemuda saat ini di tengah COVID, dia tetap produktif dalam berpendidikan, sehingga pendidikan itu tetap berjalan dengan baik. Itu yang pas menggunakan apa sih, Kak? Tetap menggunakan kurikulum, karena di dalam kurikulum itu ya sudah tersistematis dan sudah dibuat plan-plan ke depannya gitu. Nah, tentunya nanti para guru-guru juga akan mengadakan analisis terhadap kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, artinya nanti pemuda-pemuda hanya cukup membantu ya bagaimana caranya ya kalau dia pelajar nanti dia akan berpikir bagaimana caranya supaya lebih efektif dan mudah untuk pembelajarannya, karena kembali kepada media sosial tadi atau kepada digitalisasi tadi bahwa ketika mereka mentok di saat pembelajaran mereka tidak tahu, mereka bisa searching melalui Google. Nah, itu kan lebih mudah gitu. Kalau di sekolah mereka hanya menginput dari apa yang disampaikan oleh guru-guru mereka di sekolah. Artinya saya rasa lebih besar dan lebih luas wawasannya ketika mereka belajar menggunakan Google gitu. Ya, intinya pendidikan itu tidak ada yang menghambat sistem pendidikan, baik itu kurikulum pada saat ini yang dijalani itu sudah tersistematis dan sangat baik gitu. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi dan menghambat pemuda dan pemudi ini untuk meningkatkan cara mereka dalam pendidikan. Nah, mungkin tidak ada Mbak gitu. Jadi yang penting mereka tetap semangat untuk belajar, mereka tetap berprestasi ya, meskipun saat ini dalam kondisi pandemi corona mereka juga tetap berprestasi gitu. Jadi tidak ada hambatan, malah saya rasa banyak sekolah-sekolah mungkin yang juga mengadakan sistem daring itu siswanya malah sangat memiliki wawasan yang luas karena mereka mencari sendiri. Mereka tidak hanya menerima dari guru mereka, tapi mereka mencari sendiri apa yang tidak mereka tahu gitu. Nah, itulah pemanfaatan digitalisasi dan 4.0 pada saat sekarang ini. Apalagi mahasiswa. Oh, ini juga jadi tamparan keras ya buat mahasiswa. Tapi kalau berbicara tentang pendidikan nih Kak, saya rasa kita berbicara tentang masa depan negara nih ya. Karena kalau pendidikannya bobrok,
otomatis masyarakatnya juga bobrok. Dan saya pernah baca ya kutipan itu mengatakan kalau suatu negara itu dikatakan maju bisa dilihat dari jumlah toko buku yang ada atau dari jumlah pendidikan atau masyarakatnya yang berpendidikan. Nah, kalau dari tadi kan kita sudah mengambil ibrah dari adanya COVID-19 bahwa meskipun di tengah COVID-19 mahasiswa ataupun pemuda-pemuda itu bisa memajukan pendidikan. Nah, lagi-lagi kita akan kembali kepada prestasi nih, Kak. Ngomongin tentang prestasi, nih Kakak bisa ngasih contoh gitu atau masukan sama teman-teman hal-hal positif nih yang bisa dikembangkan atau dilakukan ke masa COVID-19, Kak. Itu akan menjadi referensi buat teman-teman agar tidak hanya rebahan aja. Rebahan boleh sih, tapi kalau rebahan terus kan gimana gitu jadi. Iya. Ya, ya, tidak menutup kemungkinan juga kita membuat hal-hal yang baru. Membuat hal-hal yang baru di dalam sistem pendidikan ini. Di dalam pendidikan dan misalnya ada di pemilihan hanya dilaksanakan melalui tatap muka atau secara langsung, pemilihan voting secara langsung di sekolah atau menggunakan surat suara. Hari ini kan lebih mudah kita menggunakan ya misalkan nanti kita buat melalui Google Form-nya untuk pemilihan gitu. Nah, tentu lebih memudahkan. Makanya saya sampaikan tadi bahwa hikmah juga dari corona ini, COVID-19 ini membangkitkan pola pikir siswa, membangkitkan pola pikir siswi untuk lebih majunya dunia pendidikan. Nah, jadi intinya bahwa tidak ada sebenarnya kendala, tidak ada sebenarnya hal yang menghambat untuk dunia pendidikan. Nah, kalau itu kan dari perspektif kita ya, Kak. Kalau misalnya dari perspektifnya ini, Kak, perspektif Kakak sebagai seorang guru, apakah ini menjadi tantangan tersendiri bagi seorang guru atau malah gimana? Apakah kita harus kerjasama atau sama-sama kerja dengan siswa atau malah guru yang harus jeli agar pendidikan tetap maju? Itu menjadi kolaborasi yang baik. Itu bagaimana sih, Kak? Menurut Kakak selaku guru juga kan? Iya, tetap kepada kolaborasi antara guru dengan siswa, karena ada di antara mereka juga yang tidak mau ambil pusing dan tidak mau peduli dengan apa tugas yang diberikan oleh guru. Nah, bisa jadi mungkin kita sebagai guru itu menggunakan person ya, maksudnya ini mereka nanti akan ketika mereka diperhatikan, mereka akan merasa oh ini guru memperhatikan saya gitu. Jadi di saat itu mereka akan sadar bahwa mereka harus melaksanakan tugas, membuat tugas yang sudah diberikan oleh guru mereka masing-masing. Nah, saya rasa tidak semua siswa yang itu, karena di antara katakanlah satu kelas itu 36 orang, mungkin hampir 70 sampai 75-80% itu mereka tetap melaksanakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Artinya nanti kita ada analisis bagaimana siswa-siswa itu tetap belajar meskipun mereka kita tidak tahu apa yang dilakukan di rumahnya masing-masing. Nah, mungkin jadi bagi kawan-kawan guru ya carilah cara-cara yang efektif untuk membuat siswa-siswa itu semakin ingin mengerjakan tugas mereka, semakin peduli terhadap tugas yang diberikan
diberikan oleh gurunya masing-masing. Nah, mereka mungkin jeli mungkin tugas nanti itu cara kita memberikan tugas, cara kita analisa pembelajaran itu untuk mereka di rumah. Nah, ada nggak sih Kak tantangan terberat menjadi seorang guru di masa COVID-19 ini? Sepertinya memang harus dilihat juga, selain siswanya, pemudanya, ataupun mahasiswanya udah suka ngeluh nih, males. Dan ada guru yang sebenarnya harus tabah ya kan, untuk tetap memberikan pendidikan. Tantangan terberat di masa COVID untuk pendidikan lebih maju di tengah tangan pemuda nih, karena kan kakak masih muda sebagai guru muda gitu. Tantangan terbesarnya apa? Dan harapan kakak nih sebagai guru, agar kan ini yang bergabung ada yang mahasiswa, ada yang siswa, juga agar benar-benar semakin semangat nih untuk sama-sama menghargai sosok seorang guru. Tantangan beratnya cuma satu, cuek. Ini siapa yang cuek, gurunya apa siswanya Kak? Siswa, karena mereka cuek dengan tugas yang diberikan, yang di-share ke grup, mereka tidak peduli, maka tidak. Ya. Tetapi itu kembali kepada cara kita untuk memberikan pemahaman kepada mereka, memberikan semangat kepada mereka, terutama bagi siswa-siswa yang, karena kita akan tahu siapa siswa-siswa yang tidak akan mengerjakan tugas. Nah, mungkin kita bisa chat pesan kepada mereka, memberikan nasihat, lah, atau ditelepon melalui via WA, atau bisa dilakukan video call gitu. Nah, intinya untuk seluruh para pelajar, kemudian mahasiswa, tidak usah bermalas-malas untuk di saat COVID-19 ini, karena itu tidak akan mempersulitkan kita semua, malah itu mempermudah cara pembelajaran di saat ini. Karena kita mau tidak mau ya harus melewati masa pandemi corona ini, terutama bagi siswa-siswi, kemudian mahasiswa, mereka itu sangat memudahkan kalian untuk mengerjakan tugas di rumah kalian masing-masing. Karena saat di samping kalian juga tetap belajar, tetap bersekolah, kalian tetap berkarya. Nah, bisa juga nanti siswa-siswa itu membuat tutorial pembelajaran, ya, kemudian di samping mereka mengerjakan tugas juga bisa bersantai-santai di rumah mereka tidak keluar rumah lagi, seperti biasanya pergi pagi, nanti masuk jam 7.30, nanti pulangnya jam 4 sore, tidak seperti itu lagi. Nah, jangan pernah kita bawa tugas yang diberikan oleh guru-guru atau dosen kita itu menjadi sebuah suatu hal yang menghalang kegiatan kita. Jadikan itu sebagai suatu hal yang memotivasi kita untuk lebih pintar dan untuk lebih jenius dan cerdas. Ini mungkin bagi kawan-kawan, apalagi kawan-kawan mahasiswa yang merasa hari ini tidak begitu merasa menjadi mahasiswa, tidak merasa menjadi mahasiswa karena banyak agenda-agenda yang tidak bisa dilaksanakan. Itu bukan menjadi halangan. Kita tetap bisa berkarya melalui pesan-pesan media, melalui video-video yang bisa kita berikan kepada mereka, atau tutorial pembelajaran bisa kita berikan kepada anak-anak, kemudian kepada siswa, dan juga kita dengarkan dosen kita memberikan pembelajaran. Nah, di mana kita tidak tahu, kita sudah melalui internet, mungkin ya kendalanya cuma satu, barangkali paket tidak ada. Nah, itu kendala. Ya mahasiswa paling butuh uang berapa, 10.000 sudah bisa duduk di wifi gitu, menikmati wifi. Dan tugas kan hanya dikirimkan melalui email, tidak lagi di print, tidak lagi dipresentasikan, melalui email gitu. Itu kan lebih mudah sebenarnya.
semua nggak ini ya Kak, sudah serba mudah ya sebenarnya. Bahkan ada nih kampus-kampus atau sekolah yang memberikan fasilitas kuota. Bisa dikatakan saat ini yang diperlukan adalah solidaritas, ya enggak sih, antara siswa sama guru. Tadi kan saya dengar ada siswa yang cuek gitu. Kalau misalnya ini di tengah COVID-19 yang cuek malah dosennya atau gurunya, itu gimana Kak? Tiba-tiba kalau udah mau UAS gerasa-gerusuk untuk mengganti pertemuan 19, maka saya akan kasih tugas. Nah itu Kakak sendiri seperti apa? Karena ini kita sama-sama kan, antara pemuda dan guru juga sama-sama berperan untuk memajukan pendidikan. Ya, bisa jadi ya kita lihat dulu alasannya apa, karena kita tidak bisa terlalu cepat menjustifikasi bahwa dosen itu ketika udah mau ujian baru ini. Tapi kita harus tetap pada konteks ya, mungkin barangkali mereka punya kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dilakukan. Pertama, yang kedua, karena kita ini masih tahap baik itu siswa dan mahasiswa, berarti kita tahap belajar, kita belum tahap memberikan pembelajaran. Kita tahap belajar ketika kita siswa ada tahap belajar, kemudian mahasiswa ada tahap pengembangan. Kita kan ketika dosen berikan, kita kan untuk mengembangkan ini bagaimana, seperti ya misalnya penelitian. Nah itu kan pengembangan ilmu yang ada, yang sudah ada dalam diri kita. Jadi untuk mahasiswa jangan mengharapkan ilmu dari dosennya, tetapi lebih kepada mungkin ya barangkali yang paling pertama tentang ilmu itu adalah literasi, membaca WhatsApp, jangan hanya membaca status di Facebook, baca story gitu, itu masuk gak sih Kak? Ya. Karena ilmu itu adanya di buku. Jika kita tidak membaca buku, kita tidak akan ada ilmu. Nah, makanya minat literasi itu saya rasa untuk hari ini masih kurang minat literasi. Makanya dalam hari kita luangkan 1 jam untuk tidak memegang handphone, 1 jam untuk tidak kegiatan lain, kita perlu untuk membaca buku sebagai penambah ilmu kita untuk yang akan datang. Nah kalau Kakak sendiri ngasih pesan kan, otomatis salah sebagai seorang guru ada harapan besar nih, karena guru ini menjadi pondasi sebenarnya kemajuan pendidikan, apalagi gurunya masih muda kan. Nah otomatis dia punya peran yang lebih banyak daripada guru yang udah memasuki masa yang lansia atau udah mau hampir pensiun gitu. Apa harapan Kakak terhadap pemuda yang memang menjadi partner nih untuk memajukan pendidikan bersama para guru? Dan sekaligus kita udah nggak terasa ya Kak, kita sudah ngobrol 34 menit. Sekaligus closing statement malam hari ini seperti apa Kak? Ya, harapannya ya kita sebagai pemuda itu memberikan contoh yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk pendidikan di Indonesia. Kalau kita siswa, kita berikan contoh kita sebagai siswa. Kalau kita mahasiswa, kita berikan contoh sebagai siswa. Kembali kepada kalau berbicara tentang pendidikan ini tidak terlepas kepada buku dan di sana ada ilmu. Makanya untuk closing statement kita pada malam hari ini, yang pertama, pemuda, para mahasiswa, para pelajar, semuanya adalah kita yang akan datang. Maka jangan pernah belajar, jangan pernah merasa bosan membaca. Artinya di dalam buku itu ada ilmu, dan ketika kita sudah berilmu, maka dalam Allah itu akan mengangkat derajat orang yang dan Allah itu akan mengangkat derajat dan memuliakan orang-orang yang makanya Indonesia di masa yang akan datang itu tidak terlepas daripada generasi hari ini, baik itu pemudanya, pelajarnya. Indonesia di masa yang tidak akan terlepas dari generasinya.
mereka kita semua menjadi generasi yang memang menjadi apa namanya agent of change dan kontrol saya. Oke, terima kasih banyak Kak Yose sudah menemani teman-teman semua malam hari ini. Kita sudah sharing terkait pemuda yang akan berperan untuk memajukan suatu pendidikan, apalagi di tengah COVID-19 ini. Jadi dapat kita ambil kesimpulan ya teman-teman, kan karena Kak Yose ini juga berperan sebagai guru sekaligus siswa dan atau mahasiswa ya, karena mahasiswa juga belajar. Dan teman-teman juga bisa memberikan banyak hal terhadap kehidupan ini dan dapat kita ambil hikmah dari setiap kejadian ini. Dan yang paling penting tetap menjaga solidaritas antara guru dengan siswa dan mahasiswa juga. Kasian kan gurunya udah baik, masa tiba-tiba muridnya malah cuek, atau malah sebaliknya siswanya udah semangat, mahasiswanya udah semangat, malah dosennya cuek gitu. Jadi memang harus ada solidaritas. Nah, itu aja ya untuk malam hari ini teman-teman. Dan Kak Yose, terima kasih untuk malam hari ini. Mungkin kita bisa bertemu di lain kesempatan. Saya Hasya, berterima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak.